Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Isiwada dengan NIM 2201016020 dari kelas BPIA, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sudut pandang mahasiswa. Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila sebenarnya dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja, terlebih lagi bagi mahasiswa. Sebagai mahasiswa, tentunya memiliki lingkungan yang tepat untuk mengimplementasikannya nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, simbol gambar bintang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia harus mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai zat yang utama di atas kehidupan yang ada. Bentuk pengakuan dapat berupa meyakini dalam hati, perkataan, dan perilaku. Oleh karena itu, Pancasila menuntut warga negara Indonesia untuk taat dalam beragama. Terlebih lagi, kehidupan beragama di Indonesia sangatlah kompleks. Terdapat beberapa keyakinan yang dianut oleh warga negara Indonesia, dari mulai Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, dan lain sebagainya. Implementasi sila pertama dapat diwujudkan dengan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan suatu ajaran agama terhadap orang lain. Implementasinya juga dapat ditunjukkan dari tindakan yang nyata, seperti menghormati kegiatan ibadah dari pemeluk agama dan tidak menjelek-jelekan ajaran agama lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai memiliki makna bahwasanya setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan memperlakukan setiap manusia atau orang lain dengan derajat yang sama, tidak adanya kasta atau kelas sosial. Memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia, kehidupan bernegara di Indonesia sangat penuh dengan keberagaman, baik itu suku, ras, budaya, dan tentunya agama. Dalam mengimplementasikannya dengan mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, ras, budaya, warna kulit, agama, dan lain-lain. Lalu tidak berlaku semena-mena dan mendukung aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban banjir, korban bencana, dan lain-lain. Bentuk tindakan nyata juga bisa kita tunjukkan di kampus, yaitu menghindari perilaku bullying karena merupakan wujud dari ketidakadilan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung, bahwasanya kita harus tetap menjunjung tinggi semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila ini ditujukan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut juga dengan nasionalisme. Dengan begitu, diharapkan warga negara juga turut memperjuangkan kepentingan negara dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama warga negara Indonesia. Mengimplementasi dengan cara mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya, mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Implementasi dapat juga dilakukan melalui tindakan nyata di kampus, yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan positif dalam memelihara persatuan dan kesatuan, seperti webinar bela negara dan kegiatan gotong royong. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol gambar kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan, sehingga keputusan dapat bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Mengimplementasikannya dengan cara selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan, menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada, selalu bersikap jujur saat adanya pemilu, dan tidak saling menghina antar warga negara. Sila kelima yaitu
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas merupakan simbol sandang dan pangan yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan, karena demi kepentingan bersama dan banyak orang, rasa keadilan perlu kita hadirkan dalam proses pembangunan, supaya nantinya tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi dalam pembangunan. Dalam kehidupan kampus, nilai ini sangat kita perlukan, supaya proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak terjadi ketimpangan antara disiplin ilmu satu dengan yang lain. Dengan begitu akan tercipta keharmonisan dalam proses pengembangan ilmu. Implementasi sila kelima dengan cara tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya meminta maaf karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Semoga dari video ini dapat mengedukasi kita semua untuk mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.